Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupra Cinta Wardani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Menurut Rosenblatt, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang kedua, tujuan komunikasi bisnis di sini yang pertama memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan pekerjaan. Nah, yang ketiga, melakukan persuasi atau persuading. Nah, yang keempat, kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan ia oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi atau seorang dengan orang lain dalam bisnis. Nah, untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap wajib memiliki atau memahami prinsip win-win solution. Terakhir itu melakukan kolaborasi. Nah, tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui jalin komunikasi bisnis. Seorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Nah, di sini ada yang ketiga, teknik dalam komunikasi bisnis. Apa sih teknik dalam komunikasi bisnis? Nah, di sini terdapat teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, ekspresikan opini, menjawab pesanan, dan menjadi pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat tanggapan, sehingga hal ini sangat penting untuk mengelola nada suara dan ekspresi melalui telepon yang hanya mengolah nada suara. Nah, berikut ini beberapa kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal. Yang pertama rapat, yang kedua telepon resmi, yang ketiga meeting proyek, dan yang keempat adalah presentasi. Ini ada bagian dari teknik komunikasi nonverbal. Nah, menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih 90% pesan disampaikan melalui komunikasi, 55% bahasa tubuh, dan 38% ada bicara. Selanjutnya 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis dan berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan, gestur, dan postur, dan kontak mata merupakan hal penting dalam aspek komunikasi nonverbal. Kontak mata menunjukkan apakah kamu tertarik dengan apa yang dibicarakan dan didengarkan. Tetap menjadi durasi selama kontak mata karena jika terlalu lama bisa menimbulkan anti-agresivitas. Sedangkan yang sedang terjadi itu kurang menarik dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu adalah komunikasi tertulis seperti email. Nah, email itu adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan sih perusahaan penggunaan email atau media pesan elektronik lainnya itu berkomunikasi dengan timnya, tetapi bobot yang sama tergantung bagaimana kamu menyampaikannya dengan perusahaan. Ada salah kata atau salah dalam penyampaian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.